Selamat siang, Kenzi. Selamat siang, Bu. Apakah kamu bisa mendengar suara ibu dengan jelas, Kenzi? Terdengar dengan jelas, Bu. Apakah suara saya juga terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Kenzi. Bagaimana kabarmu hari ini? Puji Tuhan, Bu. Masih diberi kesehatan. Syukurlah kalau begitu. Sibuk apa saja nih akhir-akhir ini, Kenzi? Ya, biasalah, Bu. Sibuk kuliah aja. Oh, begitu ya. Jangan lupa loh bersenang-senang juga ya. Main sama teman-teman. Kan masih muda nih, harus happy-happy. Iya, Bu. Oke, sebelumnya apakah kamu pernah mengikuti proses konseling, Kenzi? Belum pernah, Bu. Ini baru pertama kali. Oke, baik Kenzi. Ibu akan menjelaskan proses konseling terlebih dahulu ya. Nah, jadi Kenzi perlu tahu nih bahwa ibu di sini sebagai konselor itu akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Ibu akan mendengarkan segala keresahan, perasaan, dan pikiran kamu. Segala keputusan yang kamu ambil ini berasal dari Kenzi. Dan kamu tidak perlu ragu ya untuk mengungkapkan semua perasaan atau hal-hal yang mengganggu pikiran kamu. Karena di sini ibu akan menjaga kerahasiaan kamu, semua keterangan yang kamu ceritakan. Nah, ibu juga akan membantu dan membimbing kamu supaya kamu mampu menemukan solusi dari persoalan kamu. Bagaimana Kenzi, bisa dimengerti? Baik, Bu. Saya mengerti. Oke, ibu ingin bertanya nih, apakah kamu sudah berada di tempat yang tenang, Kenzi? Sudah, Bu. Kebetulan saya sedang berada di kamar saya sendirian. Apakah posisi kamu sudah duduk dengan nyaman? Sudah, Bu. Oke, baik. Jika kamu sudah dengan posisi yang nyaman dan di tempat yang tenang nih, nah kamu bisa nih sekarang leluasa untuk menceritakan nih permasalahan kamu kepada ibu. Oh, begitu ya, Bu. Iya, apakah bisa kita mulai untuk konselingnya? Apakah Kenzi sudah siap? Baik, Bu, saya sudah siap. Oke, coba bisa kamu jelaskan nih permasalahan kamu ini kepada ibu. Gimana ya, Bu? Eh, dari mana harus memulainya? Persoalan ini lumayan berat untuk saya pribadi, Bu. Lumayan berat. Iya, Bu. Persoalan ini sampai mengganggu pikiran saya sekali, sehingga membuat saya beraktivitas seperti belajar aja, itu bawaannya kepikiran terus, Bu. Oh, begitu ya. Persoalan kamu ini mengganggu pikiran kamu banget ya. Lalu membuat diri kamu itu terganggu konsentrasi nih saat belajar. Begitu kan sih? Iya, Bu. Persoalan saya ini pokoknya mengganggu pikiran saya sekali deh kalau di kelas. Oh, begitu ya Kenzi. Persoalan yang kamu alami ini membuat kamu merasa tidak nyaman dan mengganggu pikiran kamu. Nah, sepertinya tuh kamu merasa gelisah dengan masalahmu ya. Benarkah begitu Kenzi? Iya, Bu, benar sekali. Oke, apakah ada hal atau kejadian tertentu yang menimbulkan kamu merasa gelisah sekali? Kan sebentar lagi mau ujian akhir semester nih, Bu. Saya itu cemas sekali. Cemas? Iya, Bu. Saya khawatir sekali kalau nanti nilai yang saya dapatkan itu tidak memuaskan. Oke, Ibu mengerti Kenzi. Kamu mengatakan bahwa kekhawatiran tentang nilai membuat kamu tuh takut jika kamu tidak lulus di mata kuliah. Begitu kan sih? Ya jelas, Bu. Bagaimana tidak cemas? Kalau saya tidak lulus, bisa-bisa saya harus mengulang. Oke, begitu ya. Apakah ada yang ingin Kenzi ceritakan lagi kepada Ibu? Ada, Bu. Ya karena kecemasan tersebut
membuat saya jadinya kurang produktif, Bu. Karena banyak kekhawatiran, pikiran, kecemasan itu terjadi pada saya dan membuat saya tidak bisa belajar dengan semangat, Bu. Oke, Ibu mengerti Kenzi. Karena kamu merasa lelah, membuat diri kamu ini saat melakukan aktivitas itu jadinya tuh kurang produktif. Dan ketika kamu ingin belajar itu membuat kamu merasa cemas dan tidak semangat duluan. Begitu Kenzi? Iya, Bu, benar. Jadi saya kurang fokus dan bawaannya capek gitu, Bu, kalau belajar. Oke, Ibu mengerti Kenzi. Kan kamu sudah menceritakan nih permasalahan awalnya. Kalau kamu itu merasa cemas terhadap ujian akhir semester nanti. Nah, sekarang nih Ibu ingin mengajak kamu untuk ke tahap selanjutnya ya. Oke, Bu, baiklah. Oke, baik. Nah, sekarang nih Ibu ingin mengajak kamu, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah, sekarang nih, coba kita berhenti sejenak, supaya kamu tidak tegang, lebih tenang, dan jadi lebih rileks. Nah, Ibu ini akan mengajak kamu untuk mendengarkan musik bersama, supaya kamu itu bisa menenangkan pikiran kamu. Apakah kamu mau, Kenzi? Mendengarkan musik, maksud Ibu bagaimana ya? Oke, baik Kenzi. Jadi nih Ibu akan mengajak kamu untuk mendengarkan musik. Nah, ini itu juga bisa disebut sebagai terapi, yang namanya itu terapi musik. Nah, yang Ibu akan berikan ini adalah terapi musik pasif, di mana terapi musik ini Ibu ingin mengajak kamu untuk mendengarkan instrumen, agar bisa membantu kamu merasa tenang dan rileks. Oh, begitu ya, Bu. Saya baru tahu, Bu, kalau musik bisa dijadikan terapi. Soalnya saya sih biasanya mendengar musik hanya begitu saja, Bu. Ternyata musik juga bisa dijadikan terapi ya, Bu. Iya, benar, Kenzi. Nah, sebagai informasi saja nih, kita akan ngelakuin ini kurang lebih 5 menit untuk menenangkan kamu sejenak. Apakah kamu mau mencobanya, Kenzi? Mau, Bu, saya akan mencobanya. Oke, sebelum itu, kamu, Ibu ingin nih kamu duduk dengan tenang, nyaman, coba rilekskan nih diri kamu ini. Nah, coba Ibu ingin kamu untuk mendengarkan instrumen yang akan Ibu berikan ini. Apakah bisa dipahami, Kenzi? Bisa, Bu. Oke, Ibu akan menyetel lagunya ya. Sebentar ya. Oke, Bu. Sekarang pastikan diri kamu keadaan nyaman dan rileks ya. Tarik nafasmu yang dalam lewat hidung, buang perlahan melalui mulutmu. Ulangi lagi 2 kali, tarik nafas yang dalam, buang perlahan. Lepaskan semua ketakutan, kecemasan, atau rasa-rasa yang kurang nyaman di dalam diri kamu. Baik, Ibu sekarang ingin mengajak kamu untuk membayangkan nih kamu berada di suatu tempat yang tenang. Cobalah untuk menikmati setiap keadaan tersebut sambil menghayati dalam-dalam lagu ini. Kamu merasa nyaman, damai, dan bebas. Lepaskan semua pikiran yang membebani kamu.
Bagus. Sekarang tarik nafas yang dalam. Buang perlahan lewat mulut. Bagus, Kenzi. Lakukan lagi, tarik nafas yang dalam. Buang perlahan lewat mulut. Oke. Tenangkanlah semua pikiran yang membebani kamu. Oke, Kenzi, sekarang bisa buka mata. Nah, ini nih, apa yang kamu rasakan nih setelah mendengarkan instrumen yang Ibu berikan ini? Saya merasa tenang sekali, Bu. Oke, baik, Kenzi. Apa ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Saya juga merasa nyaman di saat ibu menyuruh saya untuk menarik nafas yang dalam dan membuangnya secara perlahan melalui mulut. Tiba-tiba saya merasa nyaman dan juga pernapasan saya menjadi tidak teratur karena maksud saya menjadi teratur, Bu. Biasanya kalau saya cemas itu nafas saya tidak teratur, Bu. Wah, bagus sekali, Kenzi. Nah, kamu tadi mengatakan nih, katanya kamu ketika cemas ini napas kamu tidak beraturan. Dan pada saat ibu memberikan instrumen dan menyuruh kamu untuk menarik nafas dan membuang secara perlahan, kamu merasa lebih tenang dan nyaman. Begitu, Kenzi? Iya, benar, Bu. Oke, baiklah kalau begitu, Kenzi. Nah, itu adalah salah satu teknik pernapasan di mana itu bisa mengurangi kecemasan kamu. Karena dengan bernafas itu dapat meningkatkan suplai oksigen ke otak dan menstimulasi sistem saraf dan meningkatkan ketenangan. Oh, begitu ya, Bu? Iya, benar, Kenzi. Apakah kamu sekarang benar-benar merasa lebih tenang daripada sebelumnya? Sudah, Bu. Saya tadi datang lumayan rasanya pusing begitu, Bu. Tetapi sudah lebih tenang kok, Bu, dari sebelumnya. Oke, baik, Kenzi. Karena kamu sudah merasa lebih tenang dari sebelumnya, sekarang Ibu ingin lebih tahu nih permasalahan kamu lebih dalam. Apakah diperbolehkan, Kenzi? Boleh, Bu? Oke, baiklah Kenzi. Kan tadi kamu mengatakan nih kalau kamu ini cemas terhadap ujian akhir semester yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Nah, rasa kekhawatiran kamu ini muncul karena kamu ini merasa tidak yakin nih dengan kemampuan kamu. Kiranya demikian, Kenzi? Iya, begitulah, Bu. Baik, Ibu ingin bertanya nih, apa yang di pikiran kamu mengenai ujian akhir semester? Yang saya pikirkan, UAS itu menyeramkan, Bu. Menyeramkan? Iya, Bu. Kayak menambah beban tersendiri gitu loh, Bu. Oke, bisa dijelaskan maksud kamu bagaimana ya? Kan bobot nilainya itu besar kan, Bu, kalau ujian akhir semester. Jadi, membuat saya menjadi beban. Oh, baik. Ibu paham, Kenzi. Jadi kamu berpikir itu kalau ujian semester itu tuh menakutkan. Terus lalu, bagaimana pendapat kamu mengenai bobot nilai yang besar pada ujian semester itu? Ya kan, mau tidak mau, saya harus mendapatkan nilai yang memuaskan, supaya tidak mengganggu IPK saya, Bu. Oh, begitu ya, Kenzi. Berarti dengan nilai yang baik itu tidak akan mengganggu indeks prestasi kumulatif kamu. Begitu, Kenzi? Iya, Bu, benar sekali. Kan kalau saya tidak lulus mata kuliah ini, bakal berpengaruh ke IPK saya. Oke, saya paham nih kondisi kamu sekarang. Nah, saya ingin tahu nih, apa yang ingin kamu lakukan nih, atau kamu harapkan nih ke depannya nanti? Saya ingin lebih bersemangat lagi, Bu. Di satu sisi, saya merasa kemampuan diri saya itu biasa. Saya tidak ingin membuat orang-orang sekitar beranggapan negatif dengan saya jika tidak lulus dengan mata kuliah tersebut dan harus mengulangnya.
Oh, begitu ya. Kamu sangat ingin berusaha, tetapi kamu itu merasa cemas dengan ujian akhir semester. Dan kamu tuh merasa kayak kamu bakal mendapatkan kayak label negatif dari lingkungan sekitar kamu. Kalau kamu tuh harus melakukan mengulang mata kuliah. Begitu kan sih? Iya, Bu, benar begitu. Oke. Kamu cemas akan mendapatkan label negatif. Kalau boleh tahu nih, anggapan label negatif apa sih yang membuat kamu tidak ingin sekali dilontarkan kepada kamu? Kayak seperti bodoh gitu, Bu, karena nggak lulus mata kuliah. Terus takutnya orang mengira bahwa saya kuliah itu tidak serius. Oke, begitu ya. Hmm. Lalu, apakah ada hal yang lain mengganggu pikiran kamu? Ada sih, Bu. Saya juga takut jika nantinya orang tua saya sangat kecewa dengan saya. Kecewa? Apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Ya, bagaimana ya, Bu? Iya sudah, masa iya sudah disekolahkan jauh-jauh tetapi tidak lulus mata kuliah yang ada. Saya juga takut nantinya orang tua sangat kecewa karena hal tersebut. Sia-sia disekolahkan jauh tetapi tidak lulus mata kuliah yang ada. Oh, begitu ya. Coba bisa dilanjutkan lagi kan sih? Iya, Bu. Soalnya saya merasa dan yakin bahwa seorang anak yang berbakti harus sukses jika sudah disekolahkan jauh-jauh, biar tidak mengecewakan mereka. Dan dengan begitu, saya dapat pintar dan sukses di masa depan. Oke, begitu ya, Kenzi. Kamu nih mempunyai keyakinan bahwa seseorang anak itu yang berbakti itu harus sukses di masa depan jika sudah disekolahkan jauh. Iya, Bu. Itu menjadi beban pikiran saya sekali, yang membuat saya cemas dan takut untuk ujian nanti. Oke, sekarang Ibu mengerti. Kamu tidak ingin dan kamu takut sekali kalau kamu itu bakal mengecewakan orang tua kamu. Sehingga hal tersebut ini yang membuat kepala kamu itu rasanya berat banget ya. Oh ya, tadi kamu juga sempat mengatakan kalau misalnya kamu berpikir kalau kemampuan kamu bisa saja. Apa yang terlintas langsung di pikiran kamu sehingga kamu tuh mengatakan hal tersebut? Hmm, ya, saya berpikir saya tidak sepintar teman-teman saya, Bu. Oh, begitu ya. Apa yang membuat kamu berpikir demikian kalau kamu itu tidak sepintar seperti teman-teman kamu? Ya, karena buktinya biasanya di dalam kelas mereka selalu bertanya dan menjawab pertanyaan dari dosen. Tentu ini kan mereka pintar, Bu. Dan juga disenangi dosen juga. Oh, begitu ya. Jadi, teman-teman kamu itu selalu aktif di kelas, dan kamu tuh juga ingin sekali aktif di kelas. Lalu, bagaimana perasaan kamu kayak terhadap hal tersebut? Ya sedih, Bu. Mereka pintar-pintar sedangkan saya di satu sisi saya merasa cemas karena takut tidak lulus ujian akhir semester nanti, Bu. Hmm, oke. Baik, Ibu ingin bertanya nih, apakah kayak ada keyakinan nih di dalam lubuk hati kamu yang paling dalam banget itu membuat kamu cemas sekali dengan ujian akhir semester? Di benak saya yang terdalam bahwa saya tidak mampu mengerjakan UAS karena kemampuan akademis saya kurang mumpuni, Bu. Oke, baik Kenzi. Yang saya tangkap nih, bahwa kamu itu yakin sekali bahwa kamu itu nggak bisa nih ngerjain ujian akhir semester ini karena kemampuan akademis kamu yang menurut kamu ini kurang memumpuni, begitu. Iya, benar sekali, Bu. Oke, baik Kenzi. Sepertinya kamu tuh tidak percaya diri dengan kemampuan akademismu, sehingga hal tersebut nih yang membuat kamu cemas terhadap ujian akhir semester. Begitu, Kenzi? Iya, Bu. Benar sekali.
Oke, Kenzi. Kamu mengatakan nih kalau kamu itu tidak percaya diri dengan kemampuan akademis, sehingga hal tersebut yang membuat kamu cemas untuk menghadapi ujian akhir semester nanti. Apakah mungkin kamu benar-benar yakin bahwa kamu itu merasa tidak percaya diri dan cemas dengan kemampuan kamu tersebut? Iya, Bu, saya merasa mahasiswa yang bodoh sekali, Bu. Oke, begitu ya. Saya kurang setuju nih dengan perkataan kamu kalau kamu itu mahasiswa yang bodoh. Karena tidak ada nih manusia di dunia ini yang bodoh. Iya deh, Bu. Oke, kalau boleh tahu nih, ketika kamu merasa cemas sekali, apa yang dirasakan oleh tubuh kamu? Saya merasa kalau mau belajar itu bawaannya udah capek duluan, Bu. Bawaannya kayak mual-mual gitu, terus sakit banget. Kalau malam hari itu jadinya susah tidur, Bu, karena pikiran saya tentang UAS itu seperti menghantui di pikiran saya terus, Bu. Oke, begitu ya. Jadi di saat cemas, kamu merasa kalau tubuh kamu tuh kayak menguras lebih banyak tenaga. Terus kayak membuat kamu tuh jadinya mudah lelah, pusing, mual. Jadi ketika ingin belajar atau mengerjakan tugas, bahkan sampai membuat kamu itu sulit untuk tidur. Begitu kan sih? Iya, Bu. Saya juga ketika belajar pun saya itu tidak fokus, Bu. Oke, begitu ya. Nah, kamu merasa kesulitan untuk berkonsentrasi saat belajar. Iya, Bu, betul sekali. Baiklah, Kenzi, Ibu paham. Jadi, tadi kan kita sudah menggali nih permasalahan kamu secara mendalam. Jadi nih, Ibu ingin merangkum nih apa yang sudah kita temukan bersama nih ketika dari awal. Nah, kita akan melihat nih permasalahan Kenzi dari awal. Dikatakan kalau Kenzi ini merasa tidak percaya diri dengan kemampuan akademis kamu, sehingga hal tersebut nih yang membuat kamu cemas banget sebelum menghadapi ujian akhir semester. Karena kecemasan tersebut yang mengakibatkan produktivitas untuk belajar kamu ini berkurang. Begitu, Kenzi? Benar, Bu. Oke. Tadi di awal kamu sudah mendengarkan instrumen nih yang Ibu berikan. Dan kamu merasa lebih tenang kan? Begitu, Kenzi? Iya, benar, Bu. Oke, nah selanjutnya nih, Ibu ingin memberikan salah satu lagu yang mungkin kamu sudah pernah mendengarkan atau belum. Ini cukup terkenal dari The Massive, judulnya adalah Jangan Menyerah. Nah, di sini kamu mendengarkan dan mencoba untuk menghayati lagu nih, yang kamu juga bisa menutup mata kamu dan mendengarkan lagu ini sampai selesai. Apakah bisa dimengertikan sih? Baik, Bu, saya mengerti. Oke, Ibu akan menyetel lagunya terlebih dahulu ya, Kenzi. Iya, Bu. Sebentar ya, Kenzi. Siap, Bu. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik.
Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus. Oke, Kenzi, sekarang bisa buka mata. Oke, tadi Ibu lihat nih, tadi kayaknya kamu enjoy banget nih dengerin lagu yang Ibu berikan. Apakah sebelumnya kamu pernah mendengarkan lagu ini? Iya Bu, sudah pernah, tapi saya lupa kapan saya mendengarkan lagu itu. Sepertinya sih udah lama banget sih Bu. Oh, begitu ya. Baguslah kalau kamu pernah mendengarkan nih lagu ini sebelumnya. Apa nih yang kamu rasakan saat mendengarkan lagu itu? Dan kayak makna atau pesan apa nih yang kamu dapatkan dari lagu itu? Saat saya mendengarkan lagu tadi, saya juga membayangkan merasa bahwa saya juga bisa seperti teman-teman saya. Dengan berjuang, saya dapat mengikuti UAS dengan percaya diri. Karena kalau saya terlalu takut dan cemas, itu pun tidak akan mengubah apapun karena semua orang pasti ada tantangan tersendiri dan bisa melewatinya. Bagus sekali, Kenzi. Ibu senang deh kamu bisa mengatakan hal tersebut. Nah, rasa cemas itu merupakan hal yang wajar kok ketika menghadapi sebuah tantangan dalam hidup, seperti contohnya nih ujian akhir semester ini. Nah, sekarang kamu sudah mempunyai pemahaman baru, kalau kamu itu tadi mengatakan bahwa kamu bisa nih seperti teman-teman kamu yang lain, dan kamu akan berusaha nih untuk berjuang ke depannya lebih semangat lagi. Dan kamu yakin nih bahwa kamu itu pasti bisa dan dapat mengikuti ujian akhir semester nanti. Begitu, Kenzi? Benar, Bu. Sekarang saya sudah mempunyai pemikiran yang baru. Wah, Ibu senang sekali dengan kemajuan kamu, Kenzi. Saya sangat senang, Bu, dan bersyukur karena adanya pemahaman baru tersebut. Baguslah kalau begitu, Kenzi. Nah, apa nih kiranya yang akan kamu lakukan nih ke depannya nanti? Saya akan berusaha belajar dan saya juga akan berkumpul dengan teman-teman saya supaya bisa belajar dari mereka. Nantinya sehingga dengan begitu saya bisa lebih semangat belajar dan juga dengan belajar dengan mereka setidaknya dapat mengurangi kecemasan saya untuk menghadapi UAS. Dan dengan belajar bersama teman-teman, saya harap dapat mendapatkan nilai yang bagus untuk
ujian akhir semester sehingga tidak mengecewakan kedua orang tua saya nantinya. Oke, baguslah kalau begitu, Kenzi. Jadi kamu sekarang nih udah merasa lebih tenang dan juga merasa lebih nyaman dari sebelumnya kan? Benarkah begitu, Kenzi? Benar sekali, Bu. Saya merasa lebih nyaman dan tenang dibandingkan sebelumnya. Baiklah, Kenzi. Apakah ada hal yang lain yang ingin kamu sampaikan lagi kepada Ibu? Sepertinya tidak ada lagi, Bu. Oke, Kenzi. Karena tadi nih Kenzi sudah mengutarakan permasalahan kamu dan sudah tidak ada lagi nih yang ingin kamu sampaikan lagi, maka Ibu ingin nih merangkum proses konseling kita hari ini ya. Jadi tadi kamu datang untuk konseling karena merasa cemas dan takut menjelang ujian akhir semester. Dikarenakan kamu memiliki keyakinan bahwa kamu itu tidak mampu mengerjakan ujian akhir semester karena kemampuan akademis kamu yang menurut kamu itu kurang mumpuni. Nah, sehingga kamu ini kehilangan semangat dan cemas sekali untuk belajar, sehingga produktivitas belajar kamu berkurang dan terganggu. Nah, setelah itu tadi kamu juga sudah mengikuti nih terapi musik dan kamu merasakan ketenangan dan kenyamanan. Lalu kamu mendapatkan nih pemahaman baru kalau kamu itu akan berusaha dan berjuang ke depannya dengan bersemangat dan percaya bahwa kamu itu dapat mengikuti ujian akhir semester dengan baik. Begitu kan sih? Iya, benar, Bu. Saya akan berusaha lebih tenang, tidak cemas, dan bersemangat untuk menghadapi UAS nanti. Oke, baik Kenzi. Kamu juga saat konseling tadi sudah mengutarakan pikiran dan perasaan kamu nih dengan baik kepada ibu. Kamu hebat nih Kenzi. Kamu sudah mau berusaha untuk menghadapi kecemasan kamu. Yakinlah pada diri kamu kalau kamu itu bisa menghadapinya. Oke Kenzi? Oke, Bu. Terima kasih atas dukungannya ya, Bu. Baik Kenzi, kalau kamu ada masalah lagi nih saat kedepannya yang nggak bisa kamu hadapi atau selesaiin sendiri, kamu bisa nih datang ke ibu lagi untuk meminta konseling. Ibu akan dengan sangat senang nih membantu kamu. Baik, Bu. Terima kasih atas tawarannya. Oke Kenzi, baik. Ibu akan mengakhiri pertemuan kita hari ini ya Kenzi. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Kenzi. Terima kasih juga, Bu. Selamat siang. Ya.